Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kujok Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini langsung aja kita bakalan bahas salah satu update Bitcoin pastinya ya. Nah, jadi di sini teman-teman semuanya kita bakalan update lagi nih harga Bitcoin setelah kita bilang ya bahwasanya ini Bitcoin bakalan turun gitu. Nah, ini kalian bisa lihat ya nih, waspada malam ini Bitcoin akan turun. Nah, itu waktu itu aku kasih gambaran bakalan turun untuk beberapa hari ke depan dan ternyata beneran turun hari ini. Nah, untuk kalian yang masih sering hujat, udahlah mending kalian lihat aja videonya sampai habis ya. Nah, ini biasanya tuh kebanyakan orang nggak nonton dulu tapi langsung komen gitu ya, gara-gara kita bilang nih, lihat nih, aku udah berapa kali bikin video tentang Bitcoin untuk turun. Nah, jadi bukannya karena kita ini sok-sok apa ya, tapi karena kita melihat dari beberapa berita. Nah, di sini 4 hari yang lalu aku bilang Bitcoin bakalan dump, terus di sini 3 hari yang lalu juga Bitcoin dump, terus 3 hari yang lalu juga Bitcoin dump, 1 hari yang lalu, pokoknya aku selalu bilang bahwasannya ini Bitcoin arahnya bakalan turun terlebih dahulu. Namun sampai berapa ya, mungkin kalian bisa tonton videonya sampai habis. Nah, untuk teman-teman semuanya yang belum bergabung ke dalam grup Telegram, silahkan gabung aja ya, linknya ada di deskripsi, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Oke, untuk harga Bitcoin saat ini ada di 25.078 dolar. Apakah Bitcoin masih bisa bertahan di angka itu atau bahkan bisa turun makin dalam lagi? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya guys. Nah, di sini untuk harga IDR-nya ada di 376.233.000 rupiah. Nah, untuk kalian semuanya yang masih main di IDR mungkin nanti bisa mengikuti aja ya yang analisa dari USDT gitu ya. Oke, untuk Crypto Bubbles sekarang yang market cap daily lah kita lihat nih, ini Bitcoin turun 3,6. Ini belum apa-apa teman-teman ya, ini adalah pembukaan. Oke, next di sini kita lihat Crypto Bubbles juga ini 41 semakin takut. Oke, ingat rumusnya, semakin takut orang semakin bagus untuk membeli di spot. Oke, nah itu dia rumusnya. Nah, jadi untuk kalian ya, apalagi yang aku kemarin tuh bikin news tentang BNB ya di sini. Nah, apa namanya itu, mana BNB. Nah, ini dia guys. Nah, selamat tinggal Binance atau juga goodbye Binance. Nah, itu mungkin teman-teman bisa nanti lihat ya itu videonya. Kenapa kita bilang goodbye? Ya maksudnya itu bukan untuk meninggalkan exchange dari Binance, namun koinnya terkena food ya, ada beberapa berita yang buruk lah ya. Oke, yang pertama-tama di sini kita lihat dulu dari Washer Guru. Kita lihat, oke, ini Bitcoin false under 25.000 dolar. Wah, keren sekali. Nah, ini dia guys, dari Jerome ataupun Ketua Fed. Nah, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan mungkin perlu beberapa tahun sebelum pemotongan suku bunga. Ini tentang pemotongan suku bunga sih ini. Oke, kalian bisa lihat nih. Nah, Federal Reserve menghentikan sementara kenaikan suku bunga tetap di 5,25%. Mungkin ini salah satu berita yang membuat Bitcoin juga down ya. Nah, kita akan lihat lagi berita yang mungkin lebih highlight lagi ya dari Bitcoin Magazine. Kita lihat di sini teman-teman. Lihat mana nih news yang terbaru lah ya, yang terbaru. Kita lihat dulu guys, 4 jam yang lalu. Miami Mayor Francis Suarez files paperwork to run for president. Wah, apakah dia benar? Wali kota Miami Francis Suarez mengajukan dokumen untuk menjalankan diri sebagai presiden Amerika Serikat. Wah, apakah ini menjadi pertanda bahwasanya dia bakalan mengakuisisi Bitcoin? Nah, ini dia, kita akan tunggu ya. The next presiden Amerika, apakah welcome kepada Bitcoin atau enggak ya? Di sini kita like aja dulu deh. Sabilan ya. Oke, itu untuk news dari Bitcoin Magazine. Biasanya dari Bitcoin News ada sih. Ini dia muncul sepertinya. Nah, Bitcoin News. Nah, ini dia teman-teman ya. Oke, nah ini ya tadi, ini berita yang 1 jam yang lalu sama aja ya. Nah, ini mungkin dia bakalan
bersaing dengan apakah Donald Trump akan tetap mencalonkan lagi atau enggak, kita nggak tahu sih. Francis X. Suarez yang ramah pengacara Amerika dan wali kota ke-43 Miami, Florida menjalankan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Nah, jadi teman-teman bisa lihat aja nanti ya, apakah dia memiliki riwayat, maksudnya itu riwayat untuk welcome atau juga yang anti Bitcoin atau gimana. Jadi itu nanti biasanya ada efeknya juga teman-teman ya, bukan berarti kita tuh melihat riwayat untuk memilih, kita kan nggak ada hak gitu, tapi kita akan melihat efeknya nanti siapapun presidennya. Soalnya ya kenapa sih kita mengikuti pemilihan di sana gitu juga, maksudnya kita mengikuti urusan itu ya karena di sana pusat ekonominya dunia teman-teman, di Amerika itu. Nah jadi kalau misalnya ada apa-apa di sana ya imbasnya ke kita juga. Oke, ini sepertinya berita-berita tadi malam sih. Nah, oke, kembali aja di sini fokus ke technical analysis ya, mungkin teman-teman. Di sini kita menggunakan time frame 4 jam bisa, 1 day juga bisa. Nah, jadi di sini kita akan coba dulu untuk yang pertama-tama menggunakan garis Fibonacci, teman-teman. Aku mau tarik dulu Fibonacci. Nah, ini kalau kita tarik dari sini ya, kalau aku tarik dari sini, ini sih harusnya ke Fibonacci 0,618 ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, tapi kita nariknya dari bawah tadi teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih, mau narik dari bawah atau dari atas juga bisa, karena di sini kan bisa diatur sih nanti. Nah, teman-teman bisa reverse atau juga di ini. Nah, kemungkinan ini bakalan ke Fibonacci 0,38 atau nggak apa-apa di 0,618 aja kita hidupin sini. Oke, sah-sah aja sih, nggak ada masalah itu. Nah, jadi di sini harusnya ya dia bakalan menuju ke 0,618 terlebih dahulu teman-teman, yaitu di area 23.800-an. Nah, jadi di sini kenapa sih kita bilang di area itu? Kalau dilihat dari time frame 1 hari ya, kalau teman-teman lihat dari time frame 1 hari, teman-teman harusnya paham bahwasanya kalau misalnya itu candle belum menyentuh garis moving average 200 itu jangan dibeli terlebih dahulu ya. Contohnya di bagian sini teman-teman ya, kita akan kasih brush atau juga garis. Nah, yang saya lingkarin ini adalah garis moving average 20 yang tersentuh dengan candle. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, setelah dia tersentuh dari candle, maka kenaikannya yaitu kurang lebih berapa persen kita akan lihat ya. Dari pertama kali disentuh di sini ya, mungkin ini bagus banget yang udah nangkap. Terus di sini dibantai sampai kurang lebih 55%. Nah, jadi kalau misalnya kita ukur dari moving average 200 itu 55%, maka yang akan terjadi Bitcoin naik itu sampai ke harga kurang lebih di harga 34 ya teman-teman ya. Nah, tapi kembali lagi ya, ini hanya lihat dari historinya ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa lihat ya, ini tersentuh garis moving average 200 ini agak sulit teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, ini dia tersentuh garis moving average 200. Alhasilnya apa? Alhasilnya turun. Turunnya berapa persen? Nah, kita akan coba ukur juga kalau misalnya kalian penasaran. Nah, ini dia yang setelah pokoknya garis moving average 200 ini sangat sakral sekali. Dan dia turunnya kurang lebih 68% teman-teman ya. Nah, ini pokoknya garis moving average 200 ini udah ya bisa dibilang oke lah untuk swing ya, ataupun juga untuk jangka lama. Nah, di sini juga ya pada tanggal Mei 2021 tanggal 26 itu juga dia melakukan reject. Nah, terus di sini kalian harus bisa melihat situasi dan kondisi juga sih teman-teman ya. Jadi jangan langsung long juga. Nah, terus alasannya apa lagi selain moving average 200? Oke, ini kita hapus dulu teman-teman. Nah, di sini kita akan coba lihat, ini kita hapus saja dulu. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, nah ini kalau misalnya nanti Fibonacci-nya kita tarik dari bawah bisa nggak bang? Bisa aja. Kita buka dulu, terus aku akan tarik dulu dari bawah dari sini teman-teman ya. Nah, kalau misalnya aku tarik seperti ini,
Nah, ini sekarang dia berada di garis Fibonacci 0,38. Nah, yang terjadi dia harus turun terlebih dahulu ke 0,5. Ya, karena 0,38 itu menurutku belum kuat, karena kuatnya itu biasa di 0,5 atau 0,618. Nah, ya bisa aja dia melakukan kenaikan atau juga reject, bisa aja. Nah, terus di sini kalau misalnya kalian ukur ya menggunakan garis trendline, nah kurang lebih dia memang harus seperti ini, dia menyentuh dulu garisnya. Nah, setelah dia menyentuh garisnya maka dia akan reject. Nanti moving average 200-nya akan naik. Nah, oke, kita akan tentukan arahnya sekarang ya. Terus selain garis yang di bawah itu, ini kebanyakan garis ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Karena kita kan harus bervariasi gitu. Jadi biar nggak monoton di situ aja, kita harus mencoba beberapa teknik-teknik untuk menganalisa. Nah, ini dia teman-teman ya, ini adalah tools ya, ini tools yang sangat berguna menurutku, karena dengan tools ini kita bisa menentukan arah Bitcoin, nggak cuma Bitcoin, maksudnya arah beberapa koin-koin atau semua koin yang mungkin ini bisa disebut channel. Nah, jadi Bitcoin akan terus berada di dalam channel ini. Kalaupun dia keluar, maka dia harus di short gitu ya. Nah, jadi harusnya dia menyentuh kepala ini biasanya itu, pokoknya hitungannya 5 ya. 5, biasanya 5. Setelah itu ada pembalikan arah. Nah, jadi 1, 2, tuh 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini terakhir nih teman-teman. Nah, jadi caranya itu gini, menggunakan Elliott Wave-nya itu. Apa aja dia terserah gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat 1, 2. Nah, ini terakhir sih harusnya teman-teman di sini ya. Harusnya terakhir di situ di angka 5 ini ya. Berarti di angka 23 ribuan. Nah, harusnya terakhir di situ. Setelah itu dia melakukan reject. Nah, namun bisa aja nih sekarang dia langsung reject ya teman-teman. Bisa-bisa aja, sah-sah aja, nggak ada yang bisa disalahkan gitu ya. Karena itu kan hasil analisa juga. Oke, nah ini dia. Jadi mungkin teman-teman bisa tunggu aja nanti Bitcoin ya, ini bakalan reject. Nanti rejectnya seperti ini. Ini dia teman-teman. Nah, ini. Oke. Jadi kita tunggu aja ya, tunggu momennya. Oke, jadi gitu aja guys gambaran untuk Bitcoin, dan kalian yang udah nge-short dari kemarin thank you, dan selamat juga yang udah cuan. Sekarang tinggal nunggu waktunya untuk Bitcoin melakukan pembalikan arah atau juga menentukan arah yang terbaru lah gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya udah ada keluar arah terbarunya baru kita update lagi. Nah, sekarang di sini kalian tetap waspada aja. Ini nanti bisa tunggu aja di area 23 200 atau berapa gitu, terserah. Yang jelas di sini kalian ikutin aja garis-garis yang sudah dibikin. Oke, thank you yang udah nonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.